Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, saya dosen pemateri dari mata kuliah Nilai Kejuangan Krida Bina Gizi. Nama saya Nur Ani, biasa dipanggil dengan Ibu Ani. Untuk dosen pengampu dari mata kuliah ini, Bapak Dr. Andes Budi Raharjo, SH, MSI. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan sampaikan berkaitan dengan materi gizi seimbang pada remaja. Sebelum membahas tentang gizi seimbang pada remaja, Ibu akan sampaikan sekilas tentang kepramukaan. Apa itu pramuka? Dalam pramuka ada beberapa golongan, di antaranya yaitu golongan pramuka siaga, di mana pramuka siaga ini biasa terdiri dari 4 barung, setiap barung beranggotakan 5-10 orang siaga. Kemudian ada juga yang kedua adalah golongan pramuka penggalang. Dalam pramuka penggalang ini terdiri dari 4 regu yang beranggotakan 5-10 orang penggalang. Kemudian yang ketiga adalah pramuka penegak, yaitu pramuka dengan gelar atau disebut dengan ambalan, yaitu satuan organisasi penegak yang terdiri dari warga atau anggota gerakan pramuka. Terdiri dari 5-10 orang penegak. Selanjutnya yaitu golongan pramuka pandega. Nah, kita sebagai mahasiswa masuk dalam kategori golongan pramuka pandega. Setelah pramuka pandega yaitu pembina. Nah, yang akan Ibu bahas sekilas tentang pramuka adalah golongan pramuka pandega. Golongan pramuka pandega adalah organisasi gerakan pramuka. Untuk golongan pandega disebut racana. Mungkin dari teman-teman sudah pernah dengar atau bahkan sudah masuk dalam kelompok racana FKM Univet. Ada yang sudah gabung? Nah, dalam racana ini anggotanya secara kelembagaan, yaitu mahasiswa di perguruan tinggi. Jadi nanti teman-teman yang belum masuk dalam keanggotaan racana FKM Sakawana Bakti FKM Univet, silahkan segera bergabung. Nah, dalam pembinaan dan pengembangan gugus depan yang ada di perguruan tinggi, merupakan realisasi dari tujuan pendidikan nasional yang menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang diharapkan dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Di perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan ilmiah yang mempunyai potensi dan menguntungkan dalam pembinaan dan pengembangan pramuka. Hal ini karena banyaknya mahasiswa yang pernah menjadi anggota pramuka dan adanya minat bagi mahasiswa pada kegiatan kepramukaan. Kecuali itu, di perguruan tinggi banyak terdapat unit kegiatan mahasiswa yang menampung minat, bakat, dan penalaran para mahasiswa, sehingga kegiatan kepramukaan di perguruan tinggi memperoleh wadahnya sebagai suatu kegiatan unit kegiatan mahasiswa atau biasa disingkat dengan UKM. Nah, UKM di Univet, FKM Univet khususnya namanya UKM Sakawana Bakti. Pramuka Pandega yang selanjutnya disebut dengan Racana dibina oleh pembina Pandega dan seorang pembantu pembina Pandega yang sedikitnya berusia 30 tahun. Pembina dan pembantu pembina putra
harus dijabat oleh seorang pria. Pembina dan pembantu pembina putri harus dijabat oleh seorang wanita. Untuk mengembangkan jiwa kepemimpinan di Racana, maka dibuat Dewan Racana yang dipimpin oleh seorang ketua, wakil ketua, dan seorang sekretaris, serta bendahara dan seorang anggota dalam masa bakti 1 tahun. Dalam satu masa bakti, Dewan Racana mengadakan musyawarah sedikitnya 1 kali dalam 6 bulan untuk melaporkan kegiatan yang lalu dan menjabarkan rencana kerjanya untuk waktu masa berikutnya. Dalam rangka untuk membina kepemimpinan dan rasa tanggung jawab para pramuka Pandega, maka dibentuklah suatu Dewan Kehormatan Pandega yang terdiri dari anggota Racana yang sudah dilantik dengan pembina Racana sebagai konsultan. Nah, kenapa kita membahas tentang gizi? Karena dalam Racana ada namanya beberapa krida. Di antaranya adalah krida bina gizi. Nah, sebelum kita bisa menolong orang lain, membantu orang lain, mengatur orang lain, maka alangkah sebaiknya kita mampu mengatur dan mengelola diri kita sendiri dalam hal kesehatan. Nah, pada topik kali ini, Ibu bahas tentang gizi seimbang pada remaja. Karena teman-teman masih dalam masa usia remaja menjelang dewasa. Jadi, perlu kita ketahui kembali masa-masa remaja itu harus menjaga kesehatan, harus menjaga optimalisasi diri. Sehingga perlu hal-hal yang harus diperhatikan dalam meningkatkan kesehatan diri kita. Sebelum kita lanjut, kita pretest dulu. Nomor 1, gizi seimbang yaitu makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Benar atau salah? Silahkan dijawab di kertas catatan pribadi. Kedua, penggolongan remaja dibedakan menjadi 4. Benar atau salah? 3. Anoreksia adalah jenis penyakit kulit pada remaja. Benar atau salah? 4. Konsumsi gizi seimbang sesuai isi piringku adalah cara menjaga kebutuhan gizi pada usia remaja. Benar atau salah? Oh ya, perlu diketahui untuk golongan pramuka usia Pandega ini ada usia 21 sampai 25 tahun. Jadi kalau teman-teman masih berusia sekitar 19, 20, 21 itu masih masuk kategori remaja ke dewasa. Sudah masuk golongan dewasa tapi belum terlalu dewasa. Kemudian kita lanjut ke pengertian gizi. Gizi adalah suatu zat yang dibutuhkan oleh tubuh untuk mencukupi kebutuhan hidup. Dalam gizi terdapat zat-zat yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Nah, gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah sesuai dengan kebutuhan tubuh. Adapun dalam sajian isi piringku untuk gizi seimbang terdiri dari makanan pokok. Apa itu makanan pokok? Makanan pokok tidak harus berupa nasi.
Tetapi makanan pokok ini lebih cenderung pada suatu zat makanan yang mengandung karbohidrat. Bisa diganti dengan gandum, ubi, ketela, jagung, dan sejenisnya yang intinya mengandung karbohidrat. Kemudian lauk pauk. Lauk pauk ini tidak harus ikan atau daging, tetapi lauk pauk ini adalah sesuatu makanan yang komponen utamanya lebih banyak mengandung protein, baik itu protein hewani, protein dan lemak, baik itu protein dan lemak hewani maupun nabati. Kemudian ada sayuran dan buah-buahan yang mengandung vitamin serta mineral. Jangan lupa biasakan mencuci tangan dengan sabun sebelum mengkonsumsi makanan dan minum air putih dengan aturan 8 gelas per hari. Kemudian remaja. Apa itu remaja? Yaitu periode perkembangan seseorang mulai dari puncak pubertas sampai pada status dewasa. Jadi secara etimologi ini adalah remaja itu masa perubahan dari anak-anak menjelang dewasa. Jadi kalau masih awal-awal kuliah, ini masih dalam kategori remaja menjelang dewasa. Jadi harus mulai diperhatikan. Biasanya secara psikologi emosional masih belum stabil, masih suka emosi, masih suka egosentris, dan beberapa hal lain yang harus pandai-pandai kita mensikapi diri. Nah, dengan adanya gerakan anti SBH itu akan melatih kemandirian kita dan mengontrol ego kita dalam berorganisasi. Nah, batasan usia remaja ini adalah usia 10 sampai 24 tahun. Pada pengelompokan remaja menurut The American Academy of Child and Adolescent Psychiatry itu dibagi menjadi 3. Remaja awal, pertengahan, dan remaja akhir. Kapan itu dikatakan remaja awal? Remaja awal yaitu rentang usia 11 sampai 13 tahun. Sedangkan remaja pertengahan pada rentang usia 14 sampai 18 tahun, dan pada usia remaja akhir yaitu dengan rentang usia antara 19 sampai 24 tahun. Biasanya pada usia remaja itu akan mengalami beberapa hal masalah. Selain masalah gizi, ada juga masalah psikologi. Terkait dengan masalah gizi, ada beberapa di antaranya yaitu timbulnya suatu obesitas. Obesitas adalah suatu kelainan tubuh yang mengalami berat badan yang melebihi dari standar indeks massa tubuh. Nah, kapan dikatakan seseorang dikatakan obesitas? Jika indeks massa tubuhnya lebih dari 30. Nah, bagaimana menghitung indeks massa tubuh? Berat badan dibagi tinggi badan dalam kuadrat meter. Jika hasilnya lebih dari 30, maka dikatakan obesitas. Jika lebih dari 25 sampai 30, maka dikatakan overweight. Kalau kurang dari 18, maka dikatakan kurus. Jadi idealnya adalah nilainya 18 sampai di bawah 25 untuk nilai IMT. Yang kedua adalah masalah gizi remaja, yang kedua adalah kurus.
kelihatannya makannya banyak. Biasanya bagi para yang cowok-cowok makannya banyak tapi badannya kok kurus. Nah, pasti ada kelainan. Atau juga yang perempuan yang pada masa remaja ini mereka sangat menjaga berat badannya sehingga tidak mau makan dan mengakibatkan badannya kurus. Nah, kurus nanti bisa teman-teman cek nilai IMT-nya berapa. Kalau nilainya di bawah 18 itu artinya kurus. Kemudian anemia zat besi. Ini bisa terjadi pada anak-anak dan juga bisa terjadi pada usia remaja. Biasanya karena kekurangan vitamin dan mineral Fe atau zat besi. Nah, tanda-tandanya gimana? Biasanya kalau di kelas ngantuk, mudah ngantuk, kalau diberi pelajaran tidak bisa masuk. Jadi dosen habis ngomong apa, bentar langsung lupa. Nah, selain itu perhatikan juga apakah teman-teman merasa cepat lelah, lemas, pusing, mual, wajah tidak kelihatan segar alias pucat, dan tidak bisa fokus dalam menerima sesuatu pelajaran atau diajak komunikasi tidak nyambung. Nah, itu bisa jadi ciri-ciri anemia zat besi. Apa dampaknya? Anemia zat besi itu akan sangat berdampak pada proses reproduksi. Kalau bagi remaja putri akan mengganggu proses fertilisasi atau untuk masa-masa kesuburannya akan terganggu. Sama juga pada laki-laki. Jadi jaga asupan gizi yang benar-benar memenuhi kandungan zat besi. Kemudian masalah gizi berikutnya terkait dengan gizi adalah masalah remaja. Terkait dengan zat gizi adalah kurang energi kronis. Kurang energi kronis ini bisa dilihat di lengan atas. Jika nilainya kurang dari standar, lingkar lengannya itu kurang dari 19, itu dikatakan KEK, KEK. Idealnya adalah nilainya 21. Kalau kurang dari 19, maka dikatakan KEK. Kita lanjut ke masalah berikutnya, yaitu anoreksia. Nah, ini sering terjadi pada masa-masa usia remaja. Apa itu? Anoreksia adalah gangguan psikologis pola makan yang terjadi pada usia remaja, bahkan pada usia dewasa, yang mana merasa dirinya itu gemuk. Padahal secara orang sehat, normal pada umumnya melihat dia itu badannya kurus, tetapi yang bersangkutan merasa dirinya gemuk. Ini karena adanya gangguan psikologis, gangguan bukan jiwa tapi psikologis, merasa dirinya itu gemuk. Jadi kalau berkaca kesannya gemuk, tapi sebenarnya sudah kurus. Nah, ini akan berdampak sekali pada pola makan. Kemudian biasanya tidak mau makan, takut gemuk, rasa kekhawatiran yang sangat, kemudian dihantui perasaan yang cemas karena takut gemuk. Ini adalah penyakit kelainan anoreksia. Jadi perlu pemahaman yang mendalam pentingnya mengkonsumsi gizi, makanan zat gizi untuk menjaga kesehatan tubuh. Tadi yang sudah Ibu sampaikan, standar dalam parameter kita itu, berat badan kita itu ideal atau tidak, bisa menggunakan perhitungan IMT. Jadi kalau IMT-nya masih dalam kondisi normal, sudah tidak perlu diet-diet, karena pada dasarnya tubuh itu memang butuh asupan gizi yang cukup, yang seimbang. Jadi jangan
menolak atau membatasi makanan yang harusnya kita makan. Nah, bagaimana cara mengatasi masalah gizi pada remaja? Yang pertama adalah anjuran konsumsi dalam sehari sesuai dengan isi piringku. Tadi udah Ibu sampaikan bahwa dalam isi piringku ada makanan berupa makanan pokok, lauk, sayuran, dan buah, serta minum air putih. Nah, di sini ada beberapa anjuran. Batasi gula, garam, dan minyak. Dalam sehari, konsumsi gula yang dianjurkan adalah 4 sendok makan. Konsumsi garam 1 sendok makan dan konsumsi minyak 5 sendok makan. Sedangkan untuk air 8 gelas per hari. Kemudian pantau berat badan minimal sebulan sekali. Kemudian lakukan aktivitas sehari-hari untuk mendapatkan kebugaran tubuh seperti melakukan kegiatan rumah, menyapu, kemudian bersepeda, olahraga seperti senam, berjalan, sepak bola, dan lain sebagainya. Hal tersebut bertujuan dalam menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Nah, ini tadi isi piringku sudah disampaikan. Kemudian makanlah, yang kedua adalah makanlah beraneka ragam dan biasakan sarapan pagi. Biasanya teman-teman itu lupa, apalagi anak kos jarang makan sarapan pagi. Padahal sarapan pagi itu sangat penting. Dalam hal apa? Sarapan pagi itu bisa memberikan energi yang cukup pada kita untuk beraktivitas dalam sehari sepenuhnya. Nah, Bu, bagaimana kalau kita puasa? Ya, sarapan pagi itu bisa kita ganti pada waktu makan sahur. Jadi pastikan pada saat makan sahur banyak mengkonsumsi protein. Jangan banyak mengkonsumsi karbohidrat. Karena pada asupan karbohidrat yang tinggi di pagi hari akan meningkatkan nilai kadar gula dalam darah yang tinggi yang bisa menyebabkan kantuk di masa jam-jam sekitar jam 10. Jadi sahur atau sarapan tuh hendaknya lebih diperbanyak asupan protein serta sayuran. Selain itu, makanlah makanan yang mengandung sumber zat besi dan menggunakan garam beriodium. Nah, dari mana asupan zat besi itu bisa kita dapatkan? Bisa dari sayur-sayuran yang berwarna hijau atau buah-buahan, serta juga bisa mengkonsumsi tablet penambah zat besi, bisa dalam bentuk cair maupun kapsul yang bisa dibeli di apotek. Tips selanjutnya yaitu makanlah sumber karbohidrat setengah dari kebutuhan energi. Nah, kapan karbohidrat yang bagus kita konsumsi itu adalah di siang hari. Jadi kalau makan yang banyak mengandung karbohidrat sebaiknya disarankan pada siang hari, karena pada siang hari itu karbohidrat akan dibakar menjadi lemak, menjadi energi. Tapi kalau pagi hari itu kalau kebanyakan karbohidratnya akan tertumpuk dulu menjadi gula. Dengan catatan kita dalam seharian beraktivitas. Kemudian minumlah air yang bersih dan aman yang cukup jumlahnya. Kemudian hindari merokok. Nah, siapa yang merokok? Selain merokok juga alkohol, karena kedua zat ini banyak mengandung
zat-zat yang beracun yang bisa berdampak mengganggu kesehatan tubuh. Kemudian lakukan aktivitas fisik dan olahraga secara teratur. Nah, kesimpulannya, bagaimana menjadi remaja sehat? Yaitu remaja yang banyak makan buah dan sayur. Pada masa remaja sedang dalam masa pertumbuhan, sehingga dibutuhkan zat gizi yang seimbang supaya sehat, tumbuh optimal, dan terhindar dari masalah gizi. Nah, sebagai seorang pandega, kita harus bisa mampu mempromosikan kesehatan pribadi dan kesehatan masyarakat dengan mempromosikan asupan makan gizi seimbang baik pada teman-teman sekitar, masyarakat sekitar, dan masyarakat pada umumnya. Demikian yang bisa Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Sebelum kita tutup, silahkan kerjakan post test untuk mengetahui apa yang disampaikan sudah terterima baik atau belum. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar dalam link berikut. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Waktu dan tempat saya kembalikan pada Bapak Budi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.